Bagaimana aktivitas bank sampah di Jakarta saat ini? Training of Trainer. Pembekalan bagi pendamping bank sampah kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu ini part of programnya Pak Gubernur. Melalui pembentukan dan reaktivasi bank sampah sehingga diharapkan seluruh RW di Jakarta terdapat minimal satu bank sampah warga yang aktif. Dalam pembinaan bank sampah tidak cukup hanya melalui sosialisasi Bapak Ibu sekalian dan pelatihan yang dilakukan sesekali, namun perlu dilakukan pendampingan yang intensif. Melalui kegiatan ini ditunjuk satu orang pendamping pada setiap kelurahan yang bekerja intensif selama 2 bulan. Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai pendamping umumnya adalah para penggiat bank sampah, sehingga dengan kapasitas yang dimiliki saya harapkan dapat berbagi ilmu dan pengalaman kepada BSU lain yang ada di wilayah kerjanya masing-masing, sehingga target seluruh RW di Jakarta memiliki bank sampah aktif ini bisa tercapai. Ini sesuai dengan harapan Pak Gubernur. Dalam masa pendampingan selama 2 bulan tersebut, output yang harus dicapai oleh pendamping adalah: pertama, tersedianya data profil seluruh bank sampah warga yang ada di kelurahan masing-masing. Jadi saya yakini Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah mewakili kelurahan di tempat tinggal masing-masing atau berdekatan dengan tempat tinggalnya. Yang kedua adalah tercatatnya data transaksi nasabah pada sistem informasi e-bank sampah. Yang ketiga adalah pendamping harus membuat laporan aktivitas harian. Hari ini akan dibekali oleh narasumber kita, ada 4 narasumber ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu teman-teman atau anak-anak kita yang di jalanan itu kan dianggap sampah gitu ya, pemulung, bahkan ya, padahal di sisi lain di situ tuh banyak potensi. Jangan salah Bu, mungkin 80-90% produk daur ulangnya Kumala itu hasil nyeleneh iseng dari anak jalanan gitu. Nah artinya itu yang mau kita angkat, bagaimana merubah stigma sampahnya jadi di stigma negatif, positif karena punya nilai sosial, lingkungan, ekonomi. Kemudian ya teman-teman kita nih ya yang menjadi tadi sampah masyarakat juga bisa dirubah menjadi stigma positif. Itu yang mendasari kami yang dilakukan di Kumala. Data jumlah kakak atau rumah di RW, ya. Data jumlah kakak atau rumah di RW, buat checklist yang sudah jadi nasabah, yang belum. Jadi teman-teman pendampingan di RW itu punya tuh, itu data itu mahal ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti punya di satu kelurahan RW, dan itu nanti untuk APR, Extended Producer Responsibility, untuk CSR, teman-teman bisa bantu masyarakat nantinya melalui program. Karena teman-teman punya data, kamu bantu di sini, kamu bantu sekian masyarakat loh, pengurangan sampahnya sekian yang bisa kamu klaim. Nah itu bisa teman-teman lakukan, ya. Tercapai pengurangan sampah ke Bantar Gebang. Jadi teman-teman itu luar biasa dan terus semangat. Pekerjaan ini tidak mudah, tapi teman-teman bisa melakukannya. Percaya? Percaya. Boleh berdiri dulu? Nah ini yang paling utama. Kita merancang satu program untuk kita realisasikan di lingkungan. Dulu lingkungan kampus Bu, saya cuma punya 5 nasabah, itu pun OB. 5 nasabah Bu. Sekarang Ibu tahu nggak berapa nasabah saya? 6.478. Beneran, dari 61 bank sampah unit binaan. Kenapa saya sebut binaan? Dari awal pertama kali kita turun, itu kita mendampingi masyarakat belajar bagaimana proses pilah sampah yang benar. Pilah sampah dari sumber program Pergub 77 2020 deh. Siapa di sini yang sudah menjalankan? Untuk dirinya sendiri dari rumah. Ayo. Sebenarnya yang jadi masalah itu apa sih Bu? Saya pengen tahu deh. Nah,
Dengar. Pola pikir perilaku masyarakatnya. Jangan nyalain sampah. Kalau kita fokus dengan sampahnya, mau sampai kiamat kita sulit untuk mengelola sampah dengan baik. Tidak akan mendapatkan solusi. Nah, kalau Umi bisa, kalian semua bisa. Jangan semangat. Nih. Hidup pengalaman saya berdiri di sini. Perkenalkan, kita di Provinsi DKI Jakarta punya sistem informasi bank sampah. Ya mungkin kalau di kementerian ada Simba ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Kita di Pemprov DKI itu sebenarnya sudah lebih dulu gitu ya. Kita punya e-bank sampah Jakarta. Ada 1.768 unit bank sampah yang teregistrasi di sistem e-bank sampah Jakarta. Pada program Training of Trainer, DLH mengundang 236 orang yang akan dilatih sebagai pendamping di kelurahan-kelurahan di Jakarta. Benyamin. Kelapa 2, silakan. Yang ingin saya tanyakan Bapak, selama ini kita kan pengurus bank sampah, ya kegiatannya biasa gitu. Cuman bagaimana cara meningkatkan pendapatan, seperti kan kita belum pernah diajarin nih sama Sudin ya, seperti apa barang-barang yang lebih nilainya lebih tinggi. Misalnya kita nih bongkar barang gitu Pak. Seperti kan kalau kita dapat barang gitu kan gabruk-gabrukin aja. Padahal sebenarnya situ ada nilai ekonomi kalau kita bisa bongkar gitu. Nah itu nilai apa elemen-elemennya itu kita belum pernah diajarin. Ini barangnya nilainya tinggi apa enggak gitu Pak. Jadi kita mohon nih Pak minta diajarin gimana caranya untuk mengenal barang-barang yang nilainya ekonomi tinggi sehingga kita bisa menutupi kekurangan operasional kita gitu Pak gitu. Makasih. Ya cara meningkatkan pendapatan nilai jual ya memang tadi kreativitas dan inovasi perlu gitu ya. Jadi kalau di kita seperti saya bilang tadi mulai dari pemilahan sampah, kebersihannya, produk kita, sampah kita itu kualitasnya bagus gitu ya. Nah ini mempengaruhi gitu ya nilai jual. Terus berjejaring kerjasamanya kayak hal inilah ya mungkin ketemu temen yang punya link atau jejaring pasar kemana atau punya tadi saya cerita dengan Umi ternyata beliau produksinya cacah plastik. Nah kan ini keren nih kalau dipasarkan hasil cacahannya itu kan lebih tinggi nih. Jadi bisa berjejaring gitu ya.